Dia kan menyebut dirinya Mother of Spirit Dolls kan. Nah kalau lo sendiri, lo punya berapa spirit doll? Ya. Oke, ini kita juga pengen lihat ada foto-foto mungkin salah satu media yang digunakan oleh Nena untuk berkomunikasi dengan alam semesta. Let's check it out. Nah, lo pakai tarot juga ya, Nah? Pakai. Oh, oke. Itu biasanya kalau orang dibacain tarot tuh minta apa sih, Nah? Nanya apa sih? Biasanya tuh karir. Karir, ya kan? Tapi yang lebih banyak itu tentang relationship sih. Oh, relationship ya. Apa sih pertanyaan yang sering Nena, oh jadi pada berisik kayaknya, pada berisik nih, pada nanya-nanya ya. Tim-tim iTalk ini. Apa sih yang biasanya Nena terima pertanyaannya, kapan jodoh aku datang gitu? Iya. Kenapa ya orang kayak Tidak, wanting itu gitu loh. Mereka terlalu, iya bener wantingnya Iya, banget. kayak, ya we know, itu ada pasti semua orang punya desire. Tapi kadang-kadang kita juga harus tahu bahwa itu kan waktu Tuhan gitu loh. Iya. Jadi kenapa aku selalu bilang tidak mau menyebutkan kapan jodoh datang atau apa. Kenapa? Oke. Karena balik lagi, ketika aku bicara apa, tapi dirubah sama Tuhan kan tuh manusia kecewa sama aku. Iya ya, dan itu kan secara nggak langsung dia memplacement apa yang lo ini kan. Makanya aku kalau misalkan baca tarot pasti aku selalu baca positive reading, nggak pernah yang negatif. Kecuali kalau dia memaksa. Oh gitu, Iya. oke. Karena di dalam hidup itu kan ada attraction kan, law of attraction. Iya. Ketika kita baca baik, maka dia sudah mensuges pikiran dia bahwa itu baik. Dan itu akan menjadi attraction. Udah itu menjadi afirmasi buat dia. Dan yang kebaikan kan balik lagi kebaikan untuk dia. Kalau aku bicaranya sudah jelek dan menjatuhkan, dia sudah memprogres otak dia, sudah suges dengan otak dia, wah ini buruk nih, ini gini nih. Itu maka bisa akan berbalik. So, waktu lu belajar pertama kali tarot tuh gimana? Yang ngajarin pasangan aku. Berarti baru 2 tahun ya? Iya. Yang 28 ini karena lo ketemu, Tommy ya tadi namanya? Iya. Tommy kan, berarti 28 suami lo sekarang kan? Akhirnya dia ngajarin jadi 2 tahun bergelut gitu ya, berkecimpung di dunia pembacaan tarot ini. Terus biasanya Nena tuh gimana sistemnya? Lo open kah atau lo seasonal doang atau buat close friend aja atau gimana? Sebenarnya aku sih buka untuk semua sih. Cuman kalau lagi mau enggak. Oh gitu, jadi nggak selamanya ya. Rate-nya gimana Nen? Apakah lo patok sendiri atau dia kasih sukarela atau gimana? Atau manajemen atau emak yang iniin? Emak balik lagi emak. Emak ya, semuanya yang iniin ya. Kan aku anak emak. Iya benar juga ya, Mbak Vera ya. Ada yang mau dibaca tarot di sini? Sandra? Oke boleh, yuk. Bawa tarot. Siapa namanya Nen? Oke. Cepet ya, jangan lama-lama ya. Durasi program gue nih. Canda ya. Ayo Sandra, mau tanya apa? Biar Nena juga udah baca, silakan dibawa sekalian. Jodoh. Alah. Ini FB kita hari ini Sandra. Boleh berikan tepuk tangan buat Sandra. Jangan ngeblok hostnya dong. Sandra, pindah ke belakang. Si Sandra ini. Gue lebih takut banget bacain gue pada nyanyi gue. Lebih nyanyi sama gue ya saya. Tuh, ini gue gimana dibantuin apa? Gue partisipasi apa? Gue geser gelasnya aja kucing. ya. Kenapa kok udah pusing kagak? Ya oke cepetan yuk. Agak cepet ya Ren. Sandra mau tanya apa? 2 aja, jangan banyak. Mau nanya apa? Apa ya? Jodoh dan karir. Oh, kenapa karir lo di sini ha? Udah bagus-bagus jadi salah satu FB cantik Trans TV ya. Aduh, kulipan. Oke. Untuk jodoh dulu ya? Jodoh dulu nih, ambil nih. Jangan ambil teh gue. Oke, ambil 3. Wih 3. Banyak ya? Jangan takut. Dibuka apa enggak? Nggak usah. Kasih langsung Nena ya. Oke. Wih deh. Jadi apa yang energi yang diberikan Sandra hari ini Nen? Kalau untuk saat ini ya, kamu itu lagi bingung memilih antara 2 pilihan dan itu dari pikiran kamu. Wih deh. Bener San? Enggak yang ngegebet tuh ada 2? Enggak, maksudnya dia lagi berpikir pilihan mana nih, mau yang A apa B, karena bukan berarti punya 2 pasangan, enggak, tetapi mau melanjutkan atau bagaimana. Bener. Di pikiran aja kan? Iya di pikiran aja. Lalu karena dulunya itu kamu berharap sesuatu hubungan itu selalu ingin permulaan yang baru. Sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa mengganti apa yang terjadi di masa lalu kamu yang mungkin pernah disakitin atau apa gitu. Nah,
Dan aku sih cuman berpesan aja kalau di dalam setiap, ini yang sesuai kartu yang keluar ya, di dalam setiap apa yang difikirkan, baik itu dari masa lalu apa sekarang, itu dengan pasangan itu apa atau orang yang kamu suka itu harus selaras. Weh. Thank you, San. Jadi gimana? Apakah akurat? Akurat ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu Sandra buat mendapatkan keputusan yang baik. Kayak ingat ya, ini hanya based on sekarang aja. Nen, sorry, jangan dua ternyata. Karena akan ada satu lagi jatuh aja. Sandra udah gak kuat, say. Sandra gak kuat. Baik, sampai ketemu buat Sandra. Nah, kalau yang satu lagi, kayaknya kamu yang harus ambil teman kamu yang satu ini ya. Kenalan ke kita boleh? Coba, silakan. Dipanggil San anaknya. Agatha. Agatha, ya Sandra in frame lagi, nggak masalah. Ya kan, gimana San? Silakan dikenalkan siapa yang dibawa ke iTalk hari ini. Ini namanya Agatha. Lalu? Dia ini anak campuran Bogor sama Inggris. Oh wow, Bu Leleng ya kamu Agatha. Umur berapa? 16. Setahun lagi kamu dapat KTP loh, ya kan? Terus gimana Agatha perasaannya mampir ke studio iTalk hari ini? Kata dia seneng. Senang kenapa? Iya, soalnya ngelihatnya katanya onti-ontinya cantik-cantik. Siapa yang paling cantik? Agatha aku pengen tahu, siapa dari onti-onti yang ada di sini yang auranya paling boom? Yang mana? Dia bilang yang ini katanya penasaran katanya. Yang mana? Yang ini yang pakai kacamata apa enggak? Yang pakai kacamata. Boleh. Sini. Iya loh dia pilih, bukan gue. Penasaran apa cantik? Yang paling bikin penasaran Agatha apa yang paling cantik? Katanya penasaran sama aku katanya. Oh, enggak, tapi lu belum jawab pertanyaan gue. Yang paling cantik siapa di sini? Yang paling penasaran yang ini, yang paling cantik yang mana auranya? Yang tadi nganter katanya. Wah, Sandra. Oke, kamu penasaran apa? Sama Onti Tia, senior kreatifnya iTalk. Silakan Agatha, kamu mau nanya apa atau kamu bacain apa? Tia mau main frame? Iya. Main frame apa enggak? Capcus. In frame. In frame, udah cepetan. Enggak mau. Dia buka jaket. Enggak mau. Cepet, capcus. Capcus di sebelah sana, sebelah Agatha, Tia. Sebelah Agatha. Apa Agatha ngebaca apa dari Onti Tia? Onti Tia ini senior kreatifnya iTalk. Katanya Onti kalau misalkan kerja, kalau ada yang nyebelin udah diemin aja. Onti kalau kerja ada yang nyebelin, diemin aja. Emang Agatha dapat apa? Kadang-kadang ada yang susah dibilangin. Susah dibilangin apa? Kalau soal kerjaan. Oh gitu. Terus apa lagi yang bikin Agatha penasaran sama Onti Tia? Udah katanya gitu. Udah hujan loh tiba-tiba ya. Tia mau nanya apa? Karir aja dia. Karir. Gimana Agatha? Oh, karena tadi Anti Sandra udah jodoh, sekarang Anti Tia. Karir aja. Anti Tia mau nanya karir tuh Agatha. Kedepannya baik katanya. Jaya nggak? Kedepannya baik, walaupun nanti banyak yang ada gejolakan lah, apa sih dia bilang, ada lika-likunya, pasti nanti kedepannya baik. Oke. Yang harus diantisipasi dari Anti Tia nih apa nih kira-kira? Jangan terlalu dengar omongan orang. Oh gitu. Onti Tia ini emangnya orangnya gimana sih? Kalau Agatha ngelihatnya coba. Kadang kalau misalkan kesal sama orang suka dipendam sendiri. Betul Ibu Tia? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Terus apa lagi? Agatha nih mau nyampein apa lagi buat Onti Tia? Mau doanya mungkin atau mungkin pesan-pesannya? Dia cuman bilang ya berdoa untuk semuanya biar makin lancar. Amin. Jodoh, karir, damai sukacita gitu ya Agatha ya. Katanya jangan galau-galau kalau soal jodoh. Dan galau-galau say. Tapi kan Onti Tia soalnya udah kayaknya udah siap mentalnya gitu loh. Jadi tahun depan. Tuh, langsung kan ya pancing kan? Bukan gue. Jadi gimana tuh Agatha? Pokoknya jangan kadang-kadang suka selisih paham juga ya. Sama siapa? Sama siapa? Masalah jodoh. Waduh, nggak tahu kalau masalah jodoh. Nggak tahu, Masalah ini jodoh. nyebutnya gitu tadi.
Oh gitu ya, jadi Aunt Tia harus lebih sabar. Jangan sampai selisih paham masalah jodoh ya, Ujan ya. Udah Agatha? Udah, Udah? udah. Thank you, Aunt Tia. Biasanya kalau bacain orang, gue juga mau bacain mengenai program gitu. Gimana sih Agatha ngelihat program iTalk, suka nonton nggak? Enggak katanya. Oh iya juga sih ya. Ya mungkin kan memang aneh juga kali ya dia nonton ya. Tapi kalau kamu ngelihat aura di sini tuh gimana sih Agatha di studio ini? Takut Yang ketawain nggak deh enak gue. di depan katanya. Oh yang gak enak di depan, kenapa? Nggak tahu nggak enak kata dia. Oh nggak tahu nggak enak gitu ya. Terus Lagi Agatha, nggak mood. oh sorry. Jadi nggak usah, ini nggak usah tanya apa gimana? Nggak Nen? apa-apa, nggak apa-apa. Oh gitu maaf ya Agatha. Tapi ini uncle yang satu ini udah nanya, udah nungguin soalnya. Uncle yang pakai baju uncle yang warna jaketnya sama kamu. Mau nggak bacain Uncle Chan? Mau. Mau Chan, capcus. Capcus Chan. Lah, ih. 5, 4, 3, 3, 2, 1. Tadi kan Anti Kristi bilang ada Anti Nena, terus Cancan bilang ini siapa yang mau dibacain? Gue gitu. Bener kan? Bener kan Dam? Nah, Agatha lihat buka masker. Agatha, oh iya, Agatha lihat Uncle Cancan nih gimana orangnya Agatha? Engkau nggak usah takut sama aku katanya. Dia bisa tahu. Terus gimana? Apa yang lo mau tanyain sama Agatha? Mau nanya apa? Jodoh terus. Karir deh Agatha. Waduh. Bakal kaya nggak 2023? Itu kayak ini ya, quote unquote ini ya, kode lu ya. Asalkan Angkel nggak boros. Berarti nggak boleh boros, Kristi nggak boleh boros. Uncle, boros apa sih Uncle ini yang Agatha tahu? Siapa tahu kan kita nggak tahu ya. Suka jajan susu ya, protein. Dia kan lagi nge-gym sekarang lagi Dia cuma bilang ya Angkel jangan boros katanya Oh, gitu. note-nya itu ya. Hal-hal yang nggak penting jangan dibeli. Oh, oke. Udah puas? Udah. Oke, makasih ya Agatha ya. Makasih Agatha, dadah, see you. Nggak mau deh, nggak lagi ngamut Agathanya ya. So, biasanya kalau misalnya Agatha gini, lo ngerawatnya gimana tuh, Nen? Karena kan dia beda ya, dia 18 tahun. Tapi 18 tahun maksudnya manggil kakak ya? 16 kan manggil kakak lah, nggak kecil-kecil Ya, amat kan? tetap aku sih manggil dia Agatha. Oh iya, oke Walaupun Agatha. dia kelahiran 1930, Oke. tapi tetap aku manggilnya Agatha. Oke, Agatha waktu pulangnya kenapa kalau boleh tahu? Waktu usia 18? 16? 16. Saat itu dia ditembak. Sama siapa? Jadi posisinya itu dia selalu bilang Bogor itu kan Buitenzorg. Oh iya. Posisinya saat itu dia itu lagi duduk, lagi main di kebun raya Bogor. Jadi memang di kebun raya Bogor itu dan peluru nyasar ke dia. Itu dan ketika aku di Bogor dia selalu bilang ada tempat sosiet, aku sering ke situ Ibu katanya gitu. Oke. Dan ternyata itu tempat sekarang sudah menjadi tempat wali kota, kantor Bogor. wali kota Bogor. Oke. Oh itu dulu tempatnya Agatha di situ. Ya, jadi dulu ibunya itu seperti gypsy, Gypsy, sorry. yang peramal. Oh oke. Ibunya itu dan dia sering ngebantu ibunya. Oke. Gitu. Terus Agatha, maksudnya Agatha ketemu lo gimana ceritanya, Nen? Tadi disebutkan kok orangnya What do you mean? Furi. Oh oke. Jadi Agatha ini dari Kakak Furi ya? Iya. Oh oke. Ya Kak Furi juga, Kak Furi tuh punya 300 kalau nggak salah waktu itu dia mention ya. Pokoknya udah banyak banget. Dia kan menyebut dirinya Mother of Spirit Dolls kan. Nah kalau lo sendiri, lo punya berapa spirit doll? 100 lebih. Oke, 100 lebih itu ngaturnya gimana? Pastinya ganti-gantian. Karena aku menaruh mereka di kamar sendiri, di bawah tangga ada, di kamar ada. Saking nggak muatnya. Iya sih 100 banyak banget ya. Terus mereka kalau lagi, gue nggak tahu ya kalau misalnya kayak gini tuh mereka bisa cranky atau enggak, lagi nggak mood atau enggak. Terus lo dealnya gimana tuh? Menangani anak-anak ini gitu kan? Ya layaknya manusia aja sih. Kadang suka aku nggak usah ngambek lah. Namanya kan juga manusia kayak gitu. Nggak usah
terlalu sampai seperti itu gitu. Jadi belajar untuk bagaimana cara mereka untuk memaafkan. Mereka ini kan maksudnya udah kayak anak-anaknya Nena sendiri ya. Terus untuk makannya, ada jam tidurnya kah atau gimana? Ada perawatan khusus kah? Kalau untuk makan atau apa pastinya aku kayak gitu untuk berbagi ya, dalam arti kata sedekah sama oke. mereka gitu. Terus mereka itu kalau untuk tidur bahkan ada yang bilang hantu itu tidur gitu. Sebenarnya nggak tidur, mereka itu hanya mengisi energi mereka lagi. Gitu. Terus untuk makannya enggak ya berarti ya? Makan aku nggak terlalu kayak melebihkan makanan gitu. Enggak. Apa makanannya lu kasih? Kayak cuman gula-gula gitu, manisan. Oh, oke. Terus akhirnya lo sendiri gitu ya, ada sesuatu hal nggak dari lo dan ke 100 anak lo lebih gitu, mungkin momen-momen yang kayaknya lo nggak akan bisa lupain gitu ketika mungkin salah satu anak harus pulang ke sananya atau ya kepada Tuhan gitu ya, benar-benar pulang dan akhirnya dia benar-benar menjadi jiwa yang tenang atau gimana? Atau anak ini susah banget melepasnya karena Furi kan sempat cerita juga tuh bahwa ada anak-anak yang oh dia udah saatnya nih, and then ya they gone gitu loh. Ya, aku udah sampai 6 anak yang pulang. Oh oke. Itu berat buat aku ngelepasin, tapi mau tidak mau harus ikhlas kan. Jadi sedih. Jadi mereka itu pulang yang dimana kita harus ikhlas. Kalau kita ketemu temen atau apa, kalau pisah ya pisah, tapi kita masih bisa berhubungan gitu. Kalau sama mereka, kalau sudah mereka gone, ya udah. Itu biasanya mereka bisa nggak pulang atau belum pulang tuh alasannya kenapa sih? Terkadang karma yang mereka perbuat dahulunya pas mereka tiada, itu yang buruk-buruknya, marahnya, dendamnya itu masih ada. Jadi masih ada residual memori mereka dan residual energi mereka yang masih tersangkut sama mereka. Itu kenapa kita sebagai manusia harus bisa memaafkan. Yang masih hidup ya? Yang masih hidup. Itu kebaikannya buat lo sendiri karena Iya. sebenarnya ya? Karena nanti ketika kita tiada, itu kembaran kita atau korin kita membawa residual memori dan energi yang pernah kita bawa saat hidup. Gitu. Oke, I got it. Waktu itu Antifuri tuh kesini bilang pokoknya kalau misalnya mau undang anak-anak Antifuri harus kasih sebuah susu dengan jenis strawberry. Nah kalau Agatha nih ada apa enggak? Itu kan tergantung treat parents masing-masing ya. Oh tergantung dari parentsnya ya. Kalau oke. aku bilang sama mereka tidak usah seperti itu. Oh oke. Kalian makan, minum atau apapun kalau sama ibu sama ayah aja. Oh oke. Gitu. Jadi mereka itu tidak diajarkan untuk meminta atau apapun, enggak. Aku nggak pernah ngajar. Kalau anak-anak lo gimana tuh akhirnya keluarga lo menerima Furi yang sekarang udah lebih ya mungkin dengan keluarga barunya, terus juga banyak anak-anak barunya. Furi juga punya 2 anak gitu literally secara kok Furi? Nena ngaco. Nena juga punya 2 anak gitu kan. Jadi gimana akhirnya keluarga kalian melihatnya? Pastinya masih ada pro kontra sih sama keluarga. Itu Big pasti. family atau your main family? Yang big family. Oke, and then? Nyokap. Oke. Masih tentangan dan itu wah pertentangan banget lah. Gitu. Tapi kalau dengan pasangan, keluarganya pasangan itu menerima. Oh, oke ya. So terakhir Nen mungkin ada yang mau disampaikan buat viewers kita, sesuatu yang baik, sesuatu message yang mungkin bisa membantu mereka dalam kehidupannya, please. Pastinya setiap manusia itu harus punya berdharma dengan baik karena itu akan memupuk karma-karma kalian menjadi baik dan juga untuk tabungan kalian ketika nanti kalian sudah nggak ada. Karena kebaikan itu jika kalian berikan terhadap orang lain, maka apa yang kalian tanam dan itu akan kalian tuai dengan sendirinya dan pastinya kebahagiaan dan juga ridho dan restu dari semesta dan penciptanya pasti akan berjalan terhadap kita. Tidak ada kebaikan yang sia-sia dan pastinya apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai ya. Semoga episode aku barengan sama Nena Goib hari ini boleh memberikan sebuah point of view yang baru gitu ya buat kamu. Apalagi hari ini kita sama-sama diingetin mengenai kebaikan. Kebaikan kita sama diri kita sendiri, sama orang-orang di sekitar, bahkan dengan alam semesta dan tentunya kebaikan
relasi kita dengan Tuhan pencipta kita. Maria Kristi pamit dan sampai ketemu lagi di episode iTalk berikutnya. Bye now.